Hi everyone, welcome back to our YouTube channel, ILTC Channel. Apa kabar kalian kali ini? Pasti tetap sehat dan semangat. Always stay safe. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu present continuous tense. Tapi tunggu dulu. Aku ingetin lagi nih, untuk jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari YouTube channel kami. Baiklah, sekarang yuk kita bahas apa sih pengertian dari present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present, atau biasa kita sebut dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, begins atau before ya, selama is in progress at the present, dan berlanjut setelah continuous after, waktu atau aksi lainnya. Nah, untuk lebih jelas bahwa kalimat present continuous dibentuk oleh auxiliary verb to be seperti am, is, are, atau biasa lebih kita kenal dengan is, am, are. Dan diikuti oleh present participle, yaitu bentuk verb ing. Kata kerja yang dipakai dalam tense ini biasanya adalah dynamic atau action verb, yakni kata kerja yang menyatakan aksi atau adanya pergerakan. Intinya, sepanjang ini pengertiannya, singkatnya ya kan, bahwa present continuous tense ini adalah menjelaskan semua keadaan atau kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, ini kan penjelasannya panjang sekali, Kak. Bagaimana kami untuk mengetahuinya? Apakah ada cara trik yang lain? Ya, benar, ada trik yang lain. Mau tahu? Yuk kita tonton terus. Nah, trik cepatnya adalah menggunakan kata kunci. Kata kuncinya terletak pada keterangan waktunya. Jadi, keterangan waktu inilah yang berfungsi sebagai keywordnya. Antara lain, ada kata now, over the holidays, right now, at this time, at this moment, at present, all day, the time being, currently, on Sunday, at 9 o'clock on Sunday, this month. Atau ekspresi seperti ini. Be quiet, listen, look, silent, watch out, dan banyak ekspresi-ekspresi lainnya. Nah, setelah kita mengetahui kata kunci, maka kita akan beralih kepada rumusnya, rumus atau polanya. Rumus atau polanya ada 3, yaitu ada yang berbentuk positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif ada pola subject plus to be is am are plus verb ing. Untuk yang negatif, subject plus to be is am are plus not plus verb ing. Dan untuk yang interrogatif, to be is am are plus subject plus verb ing. Nah, bagaimana pengaplikasiannya, Kak, di dalam soal? Penasaran? Yuk kita lihat contoh. Baiklah, berikut adalah contoh kalimat present continuous tense beserta fungsi-fungsinya. Untuk yang pertama ada untuk menyatakan sesuatu yang sedang dan masih terjadi ketika kita mengatakannya, atau sesuatu hal yang sedang berlangsung. Contohnya, I am studying English now. Now-lah penanda dia merupakan present continuous tense, atau kita sebut tadi keywordnya. Yang kedua ada don't make any sounds. The students are having an exam. Nah, di sini ada kata don't make yang merupakan bagian dari ekspresi yang kita sebutkan sebelumnya.
Nah, jadi kalau ada kata perintah, kalimat perintah, ya kan? Itu adalah salah satu contoh dari si present continuous tense. Lalu, untuk menyatakan sesuatu yang kita anggap hanya sementara. Ingat, hanya sementara ya. Contohnya, we are staying in a nearby hotel. Pasti tidak permanen dong ya. Lanjut yang kedua, I'm working on my undergraduate thesis. Nggak mungkin selamanya kita tetap pada thesis. Kita pasti mau segera selesai agar cepat wisuda, ya kan? Lanjut, untuk menyatakan sesuatu yang berubah, bertumbuh, dan berkembang. Contohnya, since taking the comprehensive class, your Japanese is improving. Berarti setelah dia mengikuti kursus bahasa Jepang, ya kan, bahasa Jepangnya itu mulai ada perkembangan. Jadi setiap perkembangan itu dia masuk ke dalam bagian present continuous tense. Ya, untuk yang terakhir, untuk menyatakan rencana masa depan. Jadi rencana masa depan pun bisa kita ikutkan dengan pola to be plus verb ing, ya kan? Contohnya, Josh and I are going on a date next Saturday. Jadi kata kuncinya ada kata pada next Saturday. Tapi salahnya tidak dengan Josh ya. Baiklah, yang kedua, I'm doing a voluntary work tomorrow. Berarti yang menjadi kata kuncinya ada kata tomorrow. Makanya di sini pakainya to be plus verb ing. Pasti kalian sudah pada penasaran dong ya, bagaimana pengaplikasiannya dalam soal-soal TBI yang sering muncul dalam ujian PKN STAN. Penasaran? Yuk kita masuk ke contoh soalnya. Nah, inilah dia contohnya. My father blank 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 television in the living room at this time. A watches, B has watch, C is watching, D watch. Nah, aku kasih waktu 10 detik untuk kalian menjawabnya. Tepat, waktu telah habis. Berarti pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mencari kata kuncinya. Yang merupakan kata kuncinya yaitu ada kata at this time, penanda dia merupakan tenses present continuous tense. Nah, karena tadi at this time penanda present continuous tense, maka pola yang dibutuhkan adalah subject plus to be is MR plus verb ing. Maka tugas kita sekarang adalah mencari pola to be plus verb ing. To be-nya tadi apa aja? Ada is, am, are. Maka yang berpola is, am, are plus verb ing adalah absisi. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah kan? Baiklah, itulah pembahasan kita dalam episode kali ini tentang penggunaan present continuous tense dalam soal TBI ujian masuk PKN STAN. Bagaimana teman-teman? Ternyata benar ya, bisa menjawab soal tenses dalam hitungan detik dengan menggunakan kata kunci atau keyword. Siapa nih yang masih penasaran dengan tenses-tenses berikutnya? Kalau kalian penasaran, tetap stay tune ya untuk episode-episode selanjutnya agar aku kasih nih tips dan trik selanjutnya dalam mengerjakan soal-soal TBI yang lainnya. Baiklah, aku ingetin lagi nih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari YouTube channel kami. Dan satu lagi nih, jangan lupa share ke semua teman-teman kalian dan sosial media yang kalian miliki. Sampai jumpa lagi, bye-bye!